wow, wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kali ini gue pengen bahas bagaimana tentang perpanjangan kontrak, terus isu-isu transfer, karena ini banyak sekali ya pemain-pemain yang diincar sama Inter, terus banyak isu ininya, banyak sekali sahabat Bob. Jadi ya gue pengen bahas kali ini tentang bagaimana transfer pemain dan perpanjangan kontrak para pemain ya sahabat Bob. Tapi sebelumnya sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, nih yang paling menarik adalah sahabat Bob, sekarang Inter benar-benar mengejar ya pemain-pemain yang diincar. Salah satu ada 3 orang nih ya. Yang pertama adalah siapa? Vasquez ya. Vasquez ini, Jesus Vasquez ini kan dari Valencia. Nah memang si Vasquez ini kan sebenarnya dia itu kan pemain muda ya, masih usia 19 tahun juga, sama kayak si Carlos Alcaraz ya. Nah Vasquez ini kan dia tidak dapat tempat bermain di Valencia, kan kebetulan pelatihnya si Rino ya, Gattuso, mantan pemainnya Milan. Nah ini dari di klausulnya dia di si Vasquez nih, kalau dia jarang bermain dia bisa dipinjamkan. Nah kemungkinan besar nih Inter lagi intens banget untuk meminjam dia dengan opsi nanti akan membeli, dengan catatan Gosens keluar. Itu yang apa namanya, yang gua kasih tahu gitu loh, bahwa dari gua baca itu bahwa kalau Gosens memang sekarang lagi mempertimbangkan apakah dia akan tetap di Inter, apakah dia akan keluar. Tapi kalau Gosens keluar, sudah ada Vasquez nih ya, salah satu calon. Nah bahkan salah satu lagi calonnya yang tadi gua baca ya, itu kalau sahabat Bob tahu, ini sebenarnya ini pemain bagus, gua juga udah lihat ya. Ini namanya Carlo Augusto ya. Carlo Augusto ini kan pemain Monza. Dia juga sama posisinya di sayap kiri. Ini juga bagus, masih muda, 23 tahun. Berasal dari Brazil, tapi kemungkinan besar Monza nggak akan jual, kemungkinan besar. Tapi nggak tahu juga, karena Monza kan juga ada beberapa pemain Inter juga di sana kalau nggak salah kan. Nah jadi ya kita berharap lah bagaimanapun incaran Inter tuh akan benar-benar dapat gitu loh ya. Nah terus yang paling menarik lagi ya, selain kita berbicara tadi adalah si pengganti Gosens. Nah ini juga direktur olahraga si Ausilio ini kan dia juga sama Opa ini kan juga lagi gencar juga untuk Marcus Thuram ya. Marcus Thuram ini kan banyak sekali yang incar, ada Arsenal, Liverpool, ada Hotspur ya, bahkan ada Juventus. Nah ini kemungkinannya Inter akan mencoba di Januari walaupun berbayar ya. Kalau dia diambil dengan free, ya kemungkinan kan banyak nih yang menawarkan gaji atau apa gitu loh. Nah kalau dibeli dengan berbayar, ini rencana dari CEO Inter sahabat Bob ya, dari manajemen Inter seperti itu. Cuman kita belum tahu nih apakah ini akan terjadi atau tidak ya, kita akan lihat aja nanti ya bagaimana, apakah benar-benar Inter benar-benar bisa mendapatkan Marcus Thuram. Karena memang Marcus Thuram ini sebenarnya lebih condong, katanya sih lebih condong untuk mengganti si Korea kemungkinan akan dilepas. Cuman kan Korea juga belum ada kan yang menawar, dan Korea sendiri juga masih bingung dengan masa depannya karena jam bermain yang sedikit. Dia juga pasti pengen dapat jaminan bermain kan. Nah kita nggak tahu lah, kita lihat aja nanti beritanya seperti apa sahabat Bob ya. Yang penting adalah yang terbaik. Nah ini salah satu yang menarik ini adalah Carlos Alcaraz ini ya. Ini kan pemain midfielder box to box. Dia posisinya sama kayak si Nicolo Barella, dan ini pemain muda dan cepat ya sahabat Bob. Tendangan bebasnya juga bagus, dan dia juga cepat dan ototnya juga bagus ya. Postur tubuhnya tingginya 182. Nah, ini juga harganya kalau nggak salah, kalau agennya bilang tuh sekitar 15 juta euro ya, dan bahkan kemungkinan bisa 12 juta euro. Nah, Inter sekarang lagi coba menawarkan striker Facundo Colidio ya. Ini Facundo Colidio ini kan juga bagus striker nih, yang dipinjamkan ke timnya Argentina juga.
Nah, kemungkinan supaya bisa mengurangi biaya gitu loh. Nah, jadi Facundo Colidio dan uang tunai untuk gelandang Carlos Alcaraz pada bulan Januari. Ini rencana dari manajemen sahabat Bob ya. Kalau ini kita dapatkan luar biasa. Dan tapi ada tapinya juga. Kenapa? Karena dengan masuknya Alcaraz, ya kemungkinan kita juga harus melepas yang namanya, ya mohon maaf nih ya buat fans-fansnya Inter, sahabat Bob, kemungkinan Lord Gagliardini akan dilepas sahabat Bob, ya gimana? Nggak apa-apa ya. Nah, yang paling penting ya dia bisa bermain di tempat lain dan kita juga bisa memberikan slot gajinya buat pemain baru sahabat Bob ya. Ini buat Alcaraz ya. Jadi benar-benar kita juga berharap yang terbaik buat Inter dan pemain-pemainnya juga kita bisa dapatin yang sesuai dengan kebutuhan Inzaghi. Nah, menarik lagi sahabat Bob ya, kan banyak sekali ya fans banyak sekali yang nggak optimis gitu loh. Gue juga bingung ya. Ini sekarang Inter dan Juventus lagi mempertimbangkan kepindahan gelandang Chelsea N'Golo Kante pada Januari. Wow, kalau ini dapat nih luar biasa ya sahabat Bob. Cuman ya pasti gajinya tinggi ya, dan dia juga kontraknya baru berhabis bulan Juni. Ya, kemungkinan Chelsea juga nggak akan mau gratis ya. Pasti bulan Januari dia akan dilepas gitu loh. Nah, kemungkinan Chelsea juga akan menghargai sekitar 18 juta euro. Nah, kita nggak tahu Kante ini apakah buat siapa. Kenapa? Karena kita gelandang kita kan cukup bagus banyak ya. Ada Hakan, ada Nicolo Barella, Aslani, ada Mkhitaryan, ada Brozovic, Barella. Jadi masih banyak gitu loh. Cuman nggak tahu lah apa gitu loh. Tapi ini salah satu yang lagi viral juga gitu loh, bahwa Kante diincar sama Inter gitu sahabat Bob ya. Jadi ya kita berharap yang terbaik buat Inter. Nah, satu lagi sahabat Bob, ini Opa Marota bilang nih mengenai masalah Skriniar. Seperti gue bilang, gue pengen bahas sedikit bahwa Milan Skriniar adalah seorang profesional yang hebat. Saya optimis kita akan menyetujui perpanjangan kontrak. Kemarin sudah terjadi video call ya, berarti mereka pertemuannya lewat video karena siapa ini kan lagi di luar Italia Skriniar. Jadi kemungkinan dia balik tanggal 24 November. Nah, ini jadi nggak tahu persetujuannya seperti apa. Dari pembicaraan kemarin itu kalau bisa udah oke. Jadi nanti di tanggal 24 November pas Skriniar balik ke Italia tinggal sign kontrak gitu loh. Nah, jadi itu yang dibilang sama Opa. Opa bilang gini, dalam olahraga, tim tidak pernah bergantung hanya pada satu orang. Jelas ada rasa hormat yang besar untuk Milan Skriniar. Kami tahu bahwa kami berurusan dengan seorang profesional yang hebat. Seperti yang Anda ketahui, kami memulai negosiasi beberapa saat yang lalu. Dan kemudian ada beberapa pemain lain yang kontraknya akan berakhir, yang ingin kami perpanjang. Tetapi tujuan klub tidak memungkinkan kami untuk melakukannya. Karena kan ada 9 orang ya yang bakal habis kontraknya. Nah, saya harus mengatakan bahwa saya optimis bahwa kami akan mencapai kesepakatan sejauh menyangkut Skriniar, kata Marota ya. Nah, ini gue sambung selagi. Marota juga bilang bahwa Opa Marota membongkar pemain yang sudah kadaluarsa, De Vrij, Handanovic, dan lainnya. Inilah yang paling beresiko ya. Kalau Dzeko membuat semua orang setuju bahwa dia akan diperpanjang kontraknya selain dari Skriniar ya. Nah, tinggal bagaimana nanti Dzeko mau memangkas gajinya. Nah, terus kalau berbicara lagi, kalau ada 7 orang lagi, De Vrij dan Handanovic. Dua kepemimpinan dalam krisis. Setelah Dzeko datanglah De Vrij dengan lebih dari 4 juta euro. Gaji De Vrij ini kan kurang lebih 4 juta euro. Oh ya, De Vrij ini lagi diincar sama Tottenham Hotspur. Conte lagi menginginkan anak didiknya masuk ke Januari ke Hotspur. Dan Paratici ya, kalau Paratici ya yang namanya direktur olahraganya Hotspur juga lagi mengincar dia gitu loh. Ini yang lagi mereka kerjakan. Nah, apakah nanti De Vrij akan dijual atau diperpanjang kontrak, kita belum tahu. Karena gajinya juga lumayan 4 juta ya. Nah, jadi walaupun kita dulu belinya gratis ya. Nah, terus kita juga untuk Samir Handanovic di sisi lain tampaknya dia sudah kehilangan kepemilikan sarung tangan karena
penampilan Onana. Tapi kemungkinan juga dia tetap akan diperpanjang kontraknya untuk menjadi mentornya si Onana, sahabat Bob. Nah, kalau untuk Acerbi, Darmian, Ambrosio, ya ini kedua bendera lain klub juga berakhir pada bulan Juni. Keduanya menghasilkan 2 juta, angka yang terjangkau, tapi tidak membuat mereka tetap aman. Mengingat elemen penting Inter, asuhan Conte berubah menjadi anak panah yang semakin tumpul dalam versi Inzaghi. Ya mungkin akan ada ruang untuk hanya satu atau keduanya. Dari indikasi paruh pertama, musim ini condong lebih ke Darmian. Darmian udah 10 penampilan di Liga melawan jadi 4 rekannya, misal Acerbi, Gagliardini juga berpenghasilan setengah juta lebih sedikit. Tapi dalam kasus ini tidak ada ruang keduanya, meski mereka bermain dalam peran yang berbeda. Nah, jadi sahabat Bob, juga Kordas sama Dalbert juga akan habis kontraknya. Jadi ya kemungkinan kalau Kordas dengan Dalbert sih udah pasti enggak. Nah, tinggal Gagliardini juga kemungkinan. Nah, Gagliardini kan juga diincar sama Monza dan kalau apa ya satu lagi, Monza atau Cremonese ya yang mengincar Gagliardini untuk Januari. Semoga aja sahabat Bob. Jadi Inter juga melepas pemain-pemainnya yang udah mau habis kontrak. Nah, cuman yang jadi masalah, satu fakta yang harus membuat kita berpikir adalah hampir semua pemain yang keluar adalah back ya. Dan membiarkan mereka pergi berarti harus membongkar sebuah departemen yang hampir secara keseluruhan. Benar juga. Jadi kalau misalnya hanya tinggal Bastoni dengan Skriniar, terus Di Marco dan Dum-Dum di kanan, nah siapa nih pelapisnya? Acerbi pergi, De Vrij pergi. Bagaimana? Nah ini yang dibilang gitu loh. Jadi mungkin dalam beberapa kasus akan mencoba menemukan keseimbangan yang tepat. Bertemu satu sama lain, tetapi siapa yang tahu? Jika Marotta tidak berpikir, juga mengingat usia rata-rata pemain back ini kan udah 30-an ya, bahwa tembok tidak dapat dihancurkan yang dibangun selama bertahun-tahun ya. Jadi artinya tim back-back ini kan udah lama ya. Jadi kan nggak gampang membongkar semua itu terus masuk pemain-pemain baru, kan nggak gampang sahabat Bob. Itu maksudnya. Jadi ya kita berharap semoga manajemen bisa menemukan yang namanya solusi dari pemain-pemain ini gitu loh sahabat Bob ya. Kita berharap Opa bisa mendapatkan jalan keluarnya. Nah, satu lagi sahabat Bob tahu ya bahwa Inter punya pemain muda, Kevin Zevi ya. Ini pemain hebat loh. Kalau gua juga udah pernah lihat videonya tahun lalu, dia dibeli 2021 untuk memperkuat Inter umur 18 tahun. Nih, Zevi bersinar bersama Inter umur 18 tahun dan semakin menjadi bagian dari persiapan Primavera ya. Dia kalau nggak salah nih dia sudah mencetak berapa gol nih musim ini gitu loh. Jadi ini luar biasa. Nah ini Zepi bergabung dengan Inter pada musim 2021 ya. Pemain sayap muda ini telah bermain terutama di tim umur 18 tahun selama masa musim pertama di klub. Meskipun bakatnya tidak diragukan, ia masih membutuhkan ruang dan waktu yang signifikan untuk berkembang. Namun penampilan asal pemain Irlandia ini untuk usia 18 tahun telah meningkat ke level lain, menarik perhatian pelatih Primavera Christian Cifu ya. Cifu telah memanggil Zevi dalam beberapa kesempatan musim ini dan hanya akan menggunakan lebih banyak selama sisa musim ini sahabat Bob ya. Ini bagus nih, ini bagus banget, cuman ya masih muda banget. Cuman ya kita berharap semoga aja pemain-pemain muda ini juga bisa berkontribusi nanti di tim senior ya. Kita benar-benar semoga aja pemain-pemain yang kita dapatkan di Januari bisa membantu Inzaghi sahabat Bob ya. Ada Marcus Thuram, Vasquez, terus ada Alcaraz ya. Ini semoga aja sahabat Bob ya. Kalau misalnya si Augustin tadi juga bagus, dapat itu juga bagus sahabat Bob ya. Tapi ya nanti kita lihat aja bagaimana pekerjaan Opa. Nah, oh ya satu lagi direktur olahraga kita Ausilio tuh sekarang ada di Qatar. Dia sengaja untuk kesana itu mengawasi pemain-pemain Inter ya. Jadi Ausilio berada di turnamen tersebut menyaksikan pertandingan-pertandingan yang diikuti oleh para pemain Inter, melihat bagaimana mereka bergaul dari segi kebugaran. Sementara itu eksekutif Nerazzurri juga menggunakan kesempatan tersebut untuk berbicara dengan sejumlah eksekutif klub-klub lain
untuk membuka saluran komunikasi terkait potensi bisnis transfer ya. Jadi Ausilio selama Piala Dunia dia akan ada di sana mengawasi pemain-pemain Inter dan juga ada bisnis untuk transfer pemain-pemain Inter sahabat Bob ya. Semoga aja Inter mendapatkan tenaga baru di Januari karena kita butuh, karena 6 bulan ke depan itu adalah penentuan baik Serie A, Coppa Italia dan Liga Champions sahabat Bob. Jadi semoga benar-benar Inzaghi mendapatkan apa yang dia inginkan dan manajemen mendapatkan apa yang mereka mau gitu loh, dan pemain-pemain yang benar-benar yang diinginkan itu benar-benar juga berkontribusi banyak terhadap Inter sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.